Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita lanjutkan. Kita baca Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 13. Judul perikop, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Sesudah Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuh Tuhan Yesus. Waktu itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Saudara-saudara Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Di sini dikatakan sebab saudara-saudaranya, yaitu saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Jadi saat itu saudara Tuhan Yesus menyuruh Tuhan Yesus pergi ya. "Pergilah ke Yudea, supaya muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi." Padahal di Yudea itu Tuhan Yesus mau dibunuh orang-orang Yahudi.
Tapi saudara-saudara Tuhan Yesus menyuruh Tuhan Yesus untuk ke Yudea. Sana ke Yudea. Biar murid-muridmu tahu perbuatanmu. Karena tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa saudara-saudaranya itu membenci dia. Tuhan Yesus itu tahu. Maka jawab Yesus kepada saudaranya, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Yesus berkata seperti itu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Yesus berkata, dunia itu tidak membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Jadi Tuhan Yesus itu bersaksi bahwa perbuatannya itu jahat, perbuatan orang-orang dunia itu jahat. Maka dunia itu membenci Tuhan Yesus. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu saja yang pergi, saudara-saudaranya saja yang pergi. Aku belum bisa pergi karena waktuku belum genap. Demikian perkataan Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya. Dan Tuhan pun tinggal di Galilea. Banyak ya serangan-serangan orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menyerang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memang bersaksi bahwa segala perkataan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam diri mereka. Tuhan Yesus kan banyak bersaksi ya tentang kelakuan orang Farisi yang hanya melakukan ritual tapi di dalamnya tidak, yang sering membuat Tuhan Yesus berselisih paham. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dunia itu tidak membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berdiri di atas hukum Taurat, dan orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang Farisi, membenci Tuhan Yesus karena itu. Amin ya, bahkan mengakui bahwa aku anak Bapak, Tuhan itu Bapakku. Dan orang Farisi semakin membenci Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu Bapaknya, yang sempat kita baca beberapa hari kemarin. Dunia membenci Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi saat itu membenci Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hatinya belum disentuh oleh Bapa. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Tuhan Yesus juga datang, tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Jadi orang-orang Yahudi itu mencari Tuhan Yesus. Di manakah ia? Tuhan Yesus datang, tapi tidak menampakkan diri ke banyak orang. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Orang-orang banyak mau ketemu Tuhan Yesus karena apa? Yohanes Pembaptis telah bersaksi. Karena kesaksian Tuhan Yesus itu Mesias, murid-murid Yohanes mengikuti Tuhan Yesus. Andreas salah satunya, kemudian mengajak saudaranya Simon Petrus dan banyak lagi, akhirnya jadi murid Tuhan Yesus. Banyak hal telah dikatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi karena Yohanes Pembaptis sudah dikuatkan Allah. Allah telah berfirman kepada Yohanes Pembaptis bahwa yang kamu baptis dengan tanda-tanda, setelah dibaptis tanda-tanda Roh Kudus turun di atasnya berupa merpati, itulah Mesias. Yohanes Pembaptis tentu yakin 100% karena apa? Karena Allah sendiri berfirman. Karena apa juga? Karena saat dalam kandungan Yohanes Pembaptis juga melonjak kegirangan ya saat
Ibu Maria datang, Roh Kudus saat itu langsung bekerja dalam diri Yohanes, transfer ke Elizabeth. Karena Yohanes Pembaptis sudah bersaksi. Orang-orang percaya kepada Yohanes Pembaptis karena apa? Yohanes Pembaptis juga tanda-tandanya jelas. Zakaria saat ditemui malaikat saat keluar dari bait Allah bisu, tapi saat Yohanes Pembaptis lahir langsung berbicara. Dikatakan juga di Alkitab, tanda-tanda Roh Kudus dalam diri Yohanes dari dalam sejak dalam kandungan, dan semakin besar semakin nampak Roh Kudus dalam diri Yohanes Pembaptis. Maka orang-orang kan percaya kepada perkataan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sudah bersaksi, sudah melakukan tugasnya, bersaksi untuk Tuhan Yesus. Mengatakan sendiri bahwa ini adalah Mesias, orang-orang Yahudi yang sudah ditunggu-tunggu karena pendahulunya dari zaman Musa. Banyak sudah ditulis, sudah ribuan tahun yang lalu dinanti-nantikan. Saksinya begitu kuat, orang-orang sudah mendengar dan mereka menanti-nantikan ketemu Tuhan Yesus. Dan ini beritanya, ada yang berkata dia baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Banyak berita-berita hoak tentang Tuhan Yesus. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Inilah suatu peristiwa yang dicatat ya, yang menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan saudara-saudaranya, dan juga apa yang terjadi setelah Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Tuhan Yesus. Banyak yang bersaksi tentang Tuhan Yesus baik, tapi juga ada yang bersaksi bahwa ia menyesatkan rakyat. Berita-berita hoak digembar-gemborkan juga saat Tuhan Yesus ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Amin ya, menggambarkan kita bahwa Tuhan Yesus kita juga dibenci saudara-saudaranya. Bahkan saat Tuhan Yesus mau dibunuh di Yudea, saudara-saudaranya malah menyuruh Tuhan Yesus ke Yudea. Dan tapi Tuhan Yesus tetap datang walaupun diam-diam ya, tidak diketahui orang. Amin ya, mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus saja Tuhan kita. Juga diperlakukan seperti itu. Karena apa? Kasih akan Allah tidak ada di orang-orang saat itu. Tidak semua orang ada kasih akan Allahnya. Kalau orang ada kasih akan Allahnya meluap-luap, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara. Amin ya. Kiranya Roh Kudus masih berbicara ya pada banyak orang. Mengetuk hati banyak orang sehingga bisa dipakai lebih lagi. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.